Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah melewati hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan Yesus yang baik. Kita ada sampai pada malam hari ini saudara, semua karena anugerah Tuhan. Dia yang telah memimpin kita sampai sejauh ini, sampai pada malam hari ini. Sekali lagi saya mau nyatakan dan kita imani bersama bahwa ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Datang bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai malam hari ini karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami. Lewat nyanyian kami, lewat penyembahan kami percaya Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang urapiku, datang penuhiku. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang urapi kami ya Tuhan. Datang penuhiku, datang urapiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Kau Allah yang manis, Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkan hidup kami, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku,
urapi kami ya Tuhan. Datang Haleluya. urapiku, Datang segarkanku. datang segarkanku. Roh Kudus yang Panggil Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu saudara. Datang penuhiku. Datang penuhiku. Oh, datang urapi, urapanmu menjadi bagian kami ya Tuhan. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Kudus yang manis. Oh, datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus. Mari umat Tuhan sambil mengangkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Datang penuhiku. Ini tangan-tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Datang Dan hidup kami merendahkan diri di hadapanmu. Amin ya Tuhan. Datang penuhi kami, segarkan kami, urapi kami ya Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Hanya Engkau yang kami butuhkan ya Tuhan. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Datang penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Sebab hadirat-Mu, sebab urapan-Mu yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan urapan-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku. Amin ya Tuhan. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis.
jamah setiap hati kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa dan hadirat-Mu itu yang membawa kesembuhan, itu yang membebaskan dan memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Mari penuhi hati kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang jamah setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun saat ini kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja melawat setiap hati kami, melawat setiap keadaan kami. Mari membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, ya Tuhan, serta menjelikan mata yang buta. Kau jadikan hidupku alat, ya Tuhan, dipenuhi urapan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dengan iman bersama nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kau yang pulihkan setiap hati, memulihkan hati mereka yang terluka. Sebab kami percaya kesembuhan daripada-Mu Tuhan juga mengalir bagi setiap kami yang memperlukan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, kami percaya membebaskan hidup yang terbelenggu. Tangan-Mu yang selalu kami menjadi kekuatan buat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang pegang setiap hidup kami, tangan-Mu yang selalu memegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi bersama, mari dengan imanmu bersama nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Sebab hati kami berkata Tuhan, yang kami pegang itu selama kami hidup hanya di dalam firman-Mu Tuhan. Serta menjelikan kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Sampai hari ini kami pegang janji-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Hati kami percaya, kuasa-Mu. Sebab kuasa kasih Tuhan, Engkau yang jamah setiap keadaan kami saat ini ya Allah. Oh haleluya, haleluya. Oh sekali lagi bersama mari katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
Mari kita buka hati kita. Izinkan Dia menjamah kita malam hari. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami, jamah setiap kami, urapi setiap kami, kuduskan setiap kami. Kami mau datang lebih lagi, Tuhan. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati keindahan-Mu Yesus. Ya, biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit. Buka hati, yes. Mari dengan segenap hatimu datang. Mari bersama datang di dalam hadirat. Biar Tuhan penuh. Kau ambil Jesus, seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita buka hati, jamahanmu, rasakan kasih Tuhan ya Yesus. Di hadirat-Mu, yes, Your presence Lord Jesus. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembahmu. Mari lebih lagi buka hatiku, buka hati untuk jamahan ya Tuhan. Yes, berserah penuh di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau yang ambil seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan malam ini. Jikalau engkau rindukan Dia, ketahuilah bahwa Tuhan lebih rindu menjamah setiap kita semua. Mungkin saat ini engkau berdoa untuk sesuatu hal dan Tuhan belum jawab. Bersabarlah di dalam doa, bertekunlah di dalam doa kita, dan terus mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Makasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, dimanapun kami berada malam ini. Yes. Sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus. Ya, yes. Mari datang pada Tuhan malam. Yes. Ya, bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahan. Yes.
jamah setiap kami berserah Tuhan di hadapan di hadirat Kau yang ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Mari sekali lagi Ku buka hati untuk jamaah-Mu berserah penuh kepadamu Tuhan. di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita boleh berjumpa kembali hari ini di Mezbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan ya, biarlah terus hari-hari ini kita mau terus mencari Tuhan. Saya sedang berada di kota Palu ya, karena hari ini kita merayakan Paskah se-Sulawesi Tengah ya, yang akan dihadiri oleh 50.000 orang jemaat dari semua Sulawesi Tengah. Puji Tuhan ya, biarlah kita terus berdoa agar bangsa ini terus ada di dalam ya kerukunan bersama-sama, dan kita berdoa juga biar lautan Tuhan boleh terjadi di kota Palu. Iya, baik saudara, sebelum kita melanjutkan pembacaan kita malam hari ini, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, teruslah kirimkan kesaksian saudara, karena kesaksian itu akan menambah iman kita kepada Tuhan. Selamat pagi, Shalom Ibu Debbie. Perkenalkan, saya dari Cirebon. Saya mengikuti channel Ibu dari bulan Maret tahun 2021. Ya, saya mengucap syukur ya, firman yang Ibu bawa selama ini sudah mengubahkan kehidupan saya. Betul saudara, karena memang firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Setelah saya ditinggal suami pada bulan Februari tahun 2021, banyak hal yang diubahkan dalam diri saya, Bu ya. Saya mendapatkan kekuatan, bahkan kesehatan yang Tuhan berikan pada saya selama saya mendengarkan Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Setiap hari saya terus mendengarkan Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Tadinya saya ini selalu minum obat asam lambung secara rutin, bahkan sudah selama 7 tahun. Ya, tapi setelah saya mengikuti channel Ibu, saya sudah tidak minum obat lagi. Kadang-kadang kalau terasa tidak enak saja ya, saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya, memberi saya ya kekuatan lewat firman Tuhan. Saya menjadi kuat dan saya bersyukur saya sudah menemukan channel Ibu, yaitu dikirim oleh keponakan saya. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Iya saudara, makanya saya selalu berkata, kalau saudara merasa saudara diberkati lewat Mezbah Doa atau Mezbah Syukur, saudara boleh kirimkan ya kepada saudaramu, tantemu, siapapun. Karena saudara ya, ketika kita itu membagikan firman Tuhan, kita juga menyelamatkan kehidupan seseorang. Ya, puji Tuhan, hari ini kesaksian, bayangkan saya terikat dengan obat asam lambung, sakit lambung selama 7 tahun. Saudara, 7 tahun terikat dengan obat lambung itu bukan hal yang gampang. Dan seringkali ketika iman kita mati, kita tidak menyadari, kita pikir cuma minum obat biasa gitu ya, enggak apa-apa, saya memang minum obat. Ternyata saudara ya, ketika kita tahu bahwa ya Tuhan itu menyediakan mujizat kesembuhan bagi orang-orang yang mau percaya. Ya puji Tuhan, Ibu bersaksi setelah Ibu menemukan Mezbah Doa, Mezbah Syukur, waktu itu ditinggal suami. Ya pasti kalau seorang ditinggal suami punya banyak pergumulan ya tentunya. Tapi puji Tuhan, malah akhirnya asam lambungnya yang selama 7 tahun terikat dengan obat lambung disembuhkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa menyembuhkan saudara ya. Karena itu saudara,
jangan lupa. Untung ya ibu ini dibagikan channel Mesbah Doa lewat ponakannya. Makanya selalu saya bilang, ayo saudara, ketika engkau membagikan, men-sharekan Mesbah Doa, Mesbah Syukur kepada saudaramu, ya kayak malam ini saya yakin ponakan ibu pasti bersuka cita karena dia sudah share ya kepada ibu, dan ibu dipulihkan, disembuhkan, bahkan diubahkan Tuhan. Tidak ada alasan kita berkata bahwa hari-hari ini kita tidak bisa menginjil atau apalah ya, karena Tuhan itu turut bekerja. Bahkan saudara hanya bisa men-share aja firman Tuhan dan orang akan mengalami berkat Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini yang terbaik adalah kita itu harus selalu dekat dengan Tuhan ya. Mendengar banyak berita, mendengar banyak perkara yang terjadi, iman kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan melanjutkan sekarang pembacaan kita sudah di 2 Tawarik pasal yang ke-35 saudara. Dan hari ini ya judul perikopnya adalah Yosia merayakan Paskah. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Yosia diangkat oleh Tuhan menggantikan ayahnya ya, dan dia menghancurkan semua penyembahan berhala, bahkan dia membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Dia membacakan seluruh kitab Taurat ya yang ditemukan ya, dan dia menyuruh semua bangsa untuk merendahkan diri kepada Tuhan, bertobat sehingga Tuhan meluputkan dia. Respon kita terhadap firman Tuhan itu menentukan hidup kita saudara. Dan kita akan lanjutkan 2 Tawarik pasal yang ke-35 ayat yang pertama. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Jadi semua dikembalikan lagi setelah zaman Raja Manasye ya, semua ya tidak berjalan seperti yang maunya Tuhan. Akhirnya Yosia mengembalikan lagi. Ayat 3 dikatakan, berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Ya, sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Jadi saudara, Yosia menyuruh kembali untuk orang-orang Lewi kembali kepada tugas mereka untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu apa? Ya, untuk mereka tempatkan tabut kudus di dalam rumah Tuhan yang telah didirikan Salomo Raja Israel, dan tidak usah lagi kamu mengusungnya katanya ya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. Saudara, dikatakan di sana. Dan ayat yang keempat dibilang, bersiaplah menurut puak-puakmu dan menurut rombonganmu sebagaimana yang dituliskan Daud Raja Israel dan Salomo anaknya. Jadi ya, Yosia membawa kembali bangsa itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena Yosia sangat ya menyadari saudara bahwa ketika kita melakukan semua yang aturan atau semua petunjuk-petunjuk yang diberikan Tuhan, maka disitulah terletak kebahagiaan hidup kita. Ya, hidup kita tidak akan pernah ya mengalami bahagia, damai sejahtera kalau kita itu keluar dari jalurnya firman Tuhan. Saya sudah melihat orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, hidupnya itu ya dalam tanda kutip saudara, dalam keadaan terkutuk. Artinya tidak baik, semuanya tidak baik. Dia melihat anak-anaknya tidak takut Tuhan, hidupnya ya kacau balau. Kenapa saudara? Karena kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan. Karena itu Yosia sangat menyadari akan hal ini. Dia membawa kembali bangsa itu, mengingatkan para orang Lewi untuk mengajarkan apa yang benar yang menurut Tuhan ya. Ayat 4 dia bilang, bersiaplah menurut puak-puakmu, rombonganmu sebagaimana dituliskan Raja Daud dan Salomo anaknya. Ayat 5, berdirilah di halaman tempat kudus ya menurut golongan puak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan puak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Ayat 6, sembelilah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika pada waktu itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, Tuhan mengingatkan agar Tuhan bilang, jangan lupa kalau engkau keluar dari sini sampai ke tanah perjanjian, kau harus merayakan Paskah. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa Tuhan pernah melepaskan engkau dari tangan Mesir, dari perbudakan, dan dibawa kembali kepada ya tanah perjanjian. Jadi Paskah itu dilakukan untuk memperingati bagaimana mereka keluar dari Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian.
Ayat yang ketujuh, Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Jadi Raja Yosia juga mempersembahkan dari apa yang dia punya, harta pribadinya, saudara, itu disumbangkan sebagai domba-domba Paskah. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkiah, Sakaria dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. Jadi menurut Raja Hizkia itu memberi sebuah teladan. Dia memberikan dari harta miliknya domba itu, sehingga para panglima-panglimanya dan para orang-orang terkemuka juga ikut memberi, saudara ya. Memang seorang raja, pemimpin itu harus menjadi contoh bagi banyak orang sehingga dia bisa diikuti. Ayat yang ke-9, lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Natanael serta Hasabaya, Yeiel dan Yosabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. Setelah upacara ibadah, ayat 10, setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Maka disembelihlah domba Paskah dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang-orang Lewi menguliti domba itu. Tetapi mereka memisahkan korban bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Jadi saudara, untuk mempersembahkan korban itu bagi orang-orang awam yang tidak punya uang, jadi Raja Yosia berkorban, panglima-panglimanya berkorban, menyumbangkan kambing domba untuk dipersembahkan bagi orang-orang awam atau rakyat yang tidak punya uang untuk membeli lembu-lembu untuk mengorbankan. Makanya kita bersyukur bahwa kita tidak lagi hidup di zaman perjanjian lama yang harus mengorbankan darah lembu, sapi untuk pengampunan dosa, tapi Tuhan Yesus sudah menjadi domba, anak domba Allah bagi setiap kita. Ayat 13 dikatakan, kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga dan pinggan, lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. Kemudian mereka menyediakan bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dengan segala lemak. Oleh sebab itu orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam yakni anak-anak Harun. Jadi saudara, darahnya dipercikan, dipersembahkan bagi Tuhan, tetapi dagingnya dimasak, saudara, untuk dimakan menjadi makanan. Ayat 15, para penyanyi yakni Bani Asaf ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud. Asaf, Heman dan Yedutun pelihat raja itu juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka karena saudara-saudara mereka orang-orang Lewi menyediakannya untuk mereka. Jadi Lewi para imam itu dipersilakan untuk melakukan tugas karena yang menyediakan masakan itu orang Lewi. Jadi hamba-hamba Tuhannya sudah pokoknya melakukan tugas saja tetapi makanan segala macam itu disiapkan, saudara. Memang seperti itu Jadi para imam itu tidak sibuk memasak tapi mereka mempersembahkan korban, saudara Dan dikatakan demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan dan dikatakan bahwa disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah raja. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah, hari raya roti tidak beragi, selama 7 hari. Dan Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Jadi Raja Yosia itu mengembalikan semua peraturan-peraturan Musa kembali dirayakan. Saudara, apakah kita mau menjadi orang-orang yang terus melakukan firman Tuhan, kembali menghidupkan semua yang Tuhan suruh
atau kita menjadi orang yang membiarkan saja bahkan melupakan. Ya, kita belajar dari Raja Yosia, dia menanggapi firman Tuhan dan dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Karena kita percaya hanya dengan hidup dia berpegang pada peraturan Tuhan, maka hidup kita ini akan berbahagia. Baik saudara, mari kita mau renungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu di mana saja berada, Tuhan jamah dan lawat, agar hidup mereka boleh dikembalikan kepada firman Tuhan, sehingga apapun persoalan, tantangan, pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kami mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang ada masalah, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asalkan kami mau bertobat, maka Tuhan akan turut bekerja. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu punya keturunan, yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Waktu kami bertobat dan datang kepada Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Hamba mengucap syukur, menyerahkan seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu dengan setiap pergumulan hidup mereka. Engkau yang mengenal kami, Engkau yang lebih mengetahui hidup kami. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa ini, terutama di atas pemerintahan bangsa kami Tuhan. Beri roh takut akan Tuhan, lawat Indonesia supaya terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, dan orang boleh diselamatkan mencari Tuhan secara pribadi. Juga berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua juga boleh Tuhan mencari Engkau dan datang kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya tidak ada persoalan yang tidak sanggup Tuhan selesaikan bagi kami, asal kami sungguh-sungguh berserah dan percaya melakukan firman Tuhan. Karena itu saudara, ya mari buka hati dan tangan-Mu hari ini, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom saudara, dari kota Palu saya mengucapkan Immanuel dan Tuhan memberkati.